Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosniti SPD, calon guru Penggera Angkatan 7 Kota Padang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai yang mencapai KKM yang ditetapkan di sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pembelajaran, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul kepikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang tinggi dan kepercayaan diri anak. Selanjutnya, saya merasa kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengisian di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawab. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mengikuti pendidikan guru Penggera Angkatan 7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendidikan memerdekakan. Kedua, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pendidikan menuntun. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Selanjutnya, pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Setelah itu, saya melakukan pendekatan berbagai metode belajar yang variatif agar siswa senang, semangat mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya, pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apalagi pada tingkat sekolah dasar, memang masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan dan perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 2. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. 3. Merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan.
3. Melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita motivasi kepada anak-anak. Selanjutnya, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua. Selanjutnya, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.